Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya dan salam sejahtera. Di sini saya ingin mempresentasikan pekerjaan Comserve saya, yaitu digital content, sebagai syarat skripsi. Oke, next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ines Febianti dengan NIM 25021635581. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang the importance of body language in job interview. Jadi seberapa penting sih gerakan tubuh yang kita lakukan pada saat wawancara kerja. Jadi, bahasa tubuh itu kan merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yang seringkali menjadi penilaian awal bagi perekrut untuk menilai kandidatnya. Melalui presentasi ini, saya harapkan kita sama-sama bisa memahami bagaimana bahasa tubuh itu dapat mempengaruhi kesan profesional, tingkat kepercayaan diri, serta peluang keberhasilan dalam proses rekrutmen pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada objektif. Tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memahami konsep bahasa tubuh lebih luas di dalam wawancara kerja. Mengetahui bagaimana komunikasi nonverbal serta eh, komunikasi nonverbal dalam mempengaruhi penilaian perekrut, mengidentifikasi bahasa tubuh yang positif dan yang negatif, serta melatih teknik bahasa tubuh yang profesional agar dapat tampil lebih percaya diri dan meyakinkan saat wawancara itu. Apa sih body language itu? Body language itu merupakan bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh adalah bentuk komunikasi nonverbal yang ditunjukkan melalui perilaku fisik seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, gerakan tangan, dan kontak mata. Bahasa tubuh itu seringkali menyampaikan pesan yang lebih kuat dibandingkan dengan kata-kata. Di dalam konteks profesional, bahasa tubuh itu memiliki peran penting dalam menunjukkan sikap, kepercayaan diri, dan kesiapan seseorang di dalam wawancara itu tersebut. Oke, why body language matter in interview? Jadi bahasa tubuh ini tentunya sangat penting ya di dalam wawancara karena mampu menciptakan kesan pertama dalam waktu yang singkat. Selain itu, bahasa tubuh juga mencerminkan rasa percaya diri, seberapa percaya diri para kandidat tersebut dan kredibilitas si kandidatnya, memperkuat jawaban verbal serta menunjukkan sikap profesional dan kesiapan dalam mewawancarai kerja. Selanjutnya ada what recruiters observe. Jadi, saat wawancara, perekrut itu tidak hanya mendengarkan jawaban, tetapi juga mengamati visi kalian, yaitu bahasa tubuh kandidat. Hal-hal yang biasanya diperhatikan meliputi tingkat kepercayaan diri, kemampuan mengontrol emosi, serta keterampilan komunikasi dan interpersonal. Dan juga seberapa antusiasme dan keterlibatan kalian sebagai kandidat di dalam proses wawancara. Oke, next. Example of positive body language yaitu contoh bahasa tubuh yang positif antara lain menjaga kontak mata secara natural sekitar 60 sampai 70%, duduk dengan postur yang tegak dan terbuka, memberikan senyuman yang tulus, melakukan jabat tangan yang sopan dan tegas, serta menggunakan gerakan tangan secara terkontrol saat berbicara untuk menekankan poin yang penting. Dan ini sih untuk sisi negatifnya ya, untuk body language. Sebaliknya, bahasa tubuh itu yang negatif seperti menghindari kontak mata, duduk terlalu santai atau membungkuk, memainkan benda sekitar karena gugup, menyilangkan tangan secara defensif, dan serta menunjukkan ekspresi wajah yang datar dapat memberikan kesan kurang percaya diri dan ketidaksiapan di dalam melakukan wawancara tersebut. Professional sitting posture. Jadi postur duduk yang profesional itu dapat menunjukkan kesiapan dan rasa percaya diri. Cara yang tepat adalah dengan menjaga punggung agar tetap tegak, kedua kaki yang menapak di lantai dengan tangan diletakkan secara natural di atas pangkuan atau di atas meja, tetapi harus rapih.
dan hindari gerakan yang berlebihan karena dapat mengganggu fokus pewawancara atau para recruiter ya. Oke, selanjutnya ada eye contact and facial expression. Jadi kontak mata yang tepat menunjukkan kepercayaan diri dan kejujuran, namun perlu diperhatikan agar tidak menatap recruiter terlalu intens. Dan juga ekspresi wajah juga harus selaras dengan pesan yang disampaikan. Memberikan senyuman dan memperkenalkan diri dapat menciptakan kesan yang ramah dan positif. Selanjutnya ada effective hand gesture. Jadi, gerakan tangan yang efektif itu dapat membantu menekankan poin yang penting saat berbicara, tapi gerakan tangan tersebut harus tetap terkontrol dan juga tidak bergerak secara berlebihan. Hindari ya menunjuk dengan jari tentunya, karena itu dianggap terkesan kurang sopan, serta jangan memasukkan tangan ke dalam saku karena dapat menunjukkan sikap bahwa kalian sebagai kandidat itu tidak percaya diri. Jika melakukan online interview, jadi body language-nya harus ini ya, harus juga sama. Karena di dalam wawancara online, bahasa tubuh itu tetap memiliki peran yang penting, di mana kandidat itu sebaiknya tetap melihat ke arah kamera, menjaga postur tubuh untuk tetap tegak, memastikan pencahayaan yang cukup agar wajahnya terlihat dengan jelas, dan serta menghindari untuk terlalu sering melihat ke segala arah karena dapat memberi kesan untuk tidak fokus. Jadi agar terlihat baik, ininya pundaknya itu tetap lurus, melihat ke kamera dan ngomong dengan santai tetapi dengan tegas dan jelas. Selanjutnya, managing nervousness. Jadi, rasa gugup sebelum wawancara itu adalah hal yang wajar ya. Untuk mengatasinya, kita dapat menarik nafas sebelum memasuki ruangan, melakukan latihan wawancara sebelum masuk ke dalam ruangan, atau mock interview, datang lebih awal agar tenang, tidak tergesa-gesa, serta mempersiapkan jawaban dengan baik, dengan lebih percaya diri. Oke, nextnya. The easiest example of body language. Jadi, secara garis besar ya, untuk body language dalam interview itu adalah yang pertama, pertahankan postur yang baik. Duduk tegak, menghindari untuk membungkuk untuk menunjukkan rasa percaya diri dan profesionalisme. Jaga kedua kaki agar tetap menapak di lantai dan hindari menyilangkan kaki karena bisa terlihat eh, pribadi yang tertutup. Oke. Selanjutnya ada melakukan kontak mata, bangun dan pertahankan kontak mata dengan pewawancara untuk menunjukkan perhatian dan keterlibatan. Hindari menatap terlalu intens, tetapi usahakan kontak mata yang natural dan santai selama percakapan, tetapi tetap tegas serta jelas. Yang ketiga adalah memberikan jabatan tangan yang tegas. Berikan jabatan tangan yang tegas namun tidak terlalu kuat saat menyapa pewawancara atau recruiter ya. Jabat tangan yang percaya diri dapat menunjukkan ketulusan dan menciptakan kesan pertama yang positif. Dan juga ada gerakan gestur yang terbuka dan ramah. Gunakan gestur terbuka. Gestur terbuka itu seperti telapak tangan menghadap atas atau menggerakkan tangan di saat berbicara agar terlihat ramah dan mudah untuk didekati. Hindari menyilangkan tangan karena bisa memberi kesan defensif atau tertutup. Selanjutnya ada cerminkan bahasa tubuh pewawancara. Jadi kita memperhatikan bahasa tubuh pewawancara dan tiru secara halus gestur posturnya. Jadi ketika kita selaras ya dengan si recruiter itu tersebut. Hal ini dapat membantu membangun kedekatan dan koneksi, tetapi jangan meniru terlalu berlebihan agar tidak terlihat tidak tulus ya. Selanjutnya ada tersenyum secara natural. Tersenyumlah dengan natural dan hangat selama wawancara untuk menunjukkan keramahan
dari diri Anda dan sikap positif sebagai kandidat. Senyum yang tulus dapat membantu membangun hubungan dengan pewawancara dan menciptakan suasana yang lebih nyaman. Oke, jadi conclusionnya adalah dapat disimpulkan bahwa bahasa tubuh merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan dalam wawancara kerja. Komunikasi nonverbal yang tepat dapat memperkuat pesan verbal, membangun kesan profesional, dan meningkatkan kepercayaan perekrut. Oleh karena itu, bahasa tubuh perlu dipahami dan dilatih secara berkelanjutan sebagian dari persiapan untuk memasuki dunia kerja. Sekian dari saya dalam presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk para rekrutmen di kemudian hari. Terima kasih.